Terkait masalah Pak Imad, saya berpendapat Pak Imad ini adalah termasuk fitnah akhir zaman. Yang jelas ini orang cuman omong kosong, omong doang. Dia di mimbar-mimbar teriak-teriak, siap mempertanggungjawabkan tesisnya 3 hari 3 malam dengan siapapun. Setelah digelar ternyata nggak berani datang. Banyak alasannya. Di antara alasannya termasuk alasan dia dan alasan para pendukungnya adalah karena Robito nggak datang. Padahal yang dia tantang di mimbar-mimbar yang siap 3 hari 3 malam bukan Robito. Siapapun yang mau debat siap dia akan ladenin kalau perlu 3 hari 3 malam. Masih ada videonya. Giliran sudah dibentuk, diundang, ternyata nggak datang banyak alasan. Kenapa? Karena dia yakin kalau datang pasti kalah. Apalagi sekarang percuma. Kalau mau debat sama Pak Imad ini percuma. Karena di video terbarunya, bisa dilihat, di video terbarunya, dia mengatakan seandainya pun semua ulama di dunia berfatwa bahwa Ba'alawi itu sahih, dia nggak percaya. Artinya apa? Seandainya pun bertemu diskusi, nggak bakal berpengaruh. Dan dia sudah ngerasa paling tinggi ilmunya. Sehingga berani mengatakan, seandainya pun seluruh dunia banyak berfatwa Ba'alawi sahih, dia tetap nggak percaya. Jadi percuma, buat apa diladenin? Ini bukan karena ilmu berarti. Karena ada mungkin hasut, iri, dengki kalau kita ngelihat jejak digital dulu sebelum dia tenar sekarang. Ya, silahkan dicek bagaimana kondisinya. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nah itu yang pertama. Kemudian yang membahayakan, kalau memang ulama nggak bakal begitu. Yang paling membahayakan adalah dia ini, si Imad ini, dia mau menafikan Ba'alawi yang mana di dalamnya ada puluhan ribu para aulia sepanjang sejarah. Para aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak di antara mereka yang jelas-jelas di depan mata kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan orang kalau memang menisbatkan bukan kepada selain bapaknya, dalam riwayat-riwayat yang sahih ini orang dilaknat. Tapi fakta membuktikan adalah mereka Ba'alawi yang mereka menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW, zuriyah Nabi Muhammad, mereka terkenal berapa puluh ribu keluar dari Ba'alawi, para aulia, para solihin, orang-orang yang husnul khotimah. Makanya kalau buat cuman pendukung-pendukung, hati-hati, ngeri. Buat kalau cuma ngedukung Imad yang tiba-tiba muncul, yang nggak tahu dia munculnya dari mana, ujug-ujug muncul dengan seperti ini, terus ikut mencaci, ikut menghina, ikut menghardik, ikut misalnya, ayo usir lah. Kadang-kadang suka aneh orang-orang yang suka teriak usir aja, usir lah. Ente siapa usir? Hah? Ente presiden aja nggak punya hak buat ngusir. Ente siapa? Hah? Saya pribumi lah, pribumi dari mana? Hah? Ente lahir nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Astagfirullahaladzim, ada fitnah akhir zaman ya. Jadi sekarang Imad itu udah nggak bisa dinasihatin. Jadi mau pakai dalil kayak gimana pun, Imad sama kawan-kawannya nggak bakal bisa dinasihatin. Kuncinya satu sekarang diantaranya. Ya udah ada beberapa ustadz-ustadz yang nantang, udah mubahalah aja. Kalau emang ente bukan karena hasut, ente bukan karena dengki, udah terima tuh mubahalah. Kalau ente betul-betul yakin menafikan Ba'alawi, udah terima itu mubahalah. Yang salah kafir, mati kafir. Nah, siap, ana juga boleh ikut. Ya, ana ikut nggak ada masalah. Silahkan. Jadi karena kenapa? Imad ini udah nggak bisa, dan kawan-kawan udah nggak bisa dinasehatin. Tadi udah bilang, seandainya ada fatwa di seluruh dunia ulama mensohikan, dia nggak mau terima. Udah nggak bisa. Ya udah. Nggak usah panjang lebar, nggak usah kasir kalam, nggak usah banyak ngomong, mubahalah. Dan mubahalah itu bagian dari syariat Islam. Hayo di mana? Bismillah. Banyak insya Allah yang mau ikut. Siap ikut. Taruhannya apa? Mati kafir, beres.
Nah, mudah-mudahan sok silahkan dibalas tantangan. Banyak ustadz-ustadz nantang demikian, ya. Yang saya dengar juga ustadz-ustadz banyak nantang. Sok, ayo nama mubahalah weh. Ya, nggak usah kasir kalam. Kenapa? Udah nggak bisa dinasehatin. Udah nggak bisa pakai ilmiah, udah nggak bisa. Kenapa? Udah menolak dari awal. Andai kata sahih, nggak mau nolak, nggak mau nerima, masih ada videonya. Nah, mudah-mudahan manfaat. Jadi buat para muhibbin, Bismillah, la haula wala quwata illa billah, bersuara. Ya, para muhibbin harus bersuara, wajib bersuara. Ini mungkin ujian buat antum. Ya. Mana orang munafik, mana orang yang beneran mahabbah, mana orang yang dengki, mana orang yang hasud. Di sini jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.